Banjir bandang menerjang lokasi kawasan wisata pemandian air panas Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa ini terjadi pada Sabtu sore saat hujan dengan intensitas tinggi berlangsung lama. Air sungai pun meluap dan menerjang kawasan wisata Guci. Banjir bandang membuat kolam air panas di lokasi tersebut tersapu derasnya arus air. Dari pantauan terlihat material lumpur, pasir, dan batu menutup sebagian area wisata. Demi keamanan, kawasan ini pun ditutup sementara. Tidak ada korban jiwa dari pengunjung wisata tersebut. Warga di sepanjang aliran Sungai Gung, khususnya di wilayah Balapulang, Tukuwaru, Adiwena, hingga kawasan Pantura untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan. Pemirsa, 7 hari jadi target perbaikan objek wisata Guci di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Tagar Guci aman di media sosial pun ramai dikritik. Kita bahas banjir bandang terjang objek wisata Guci bersama dua narasumber yang terhubung bersama kami melalui Zoom. Dari Kabupaten Tegal, Jawa Tengah ada pelaksana tugas Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Tegal M. Afifuddin. Dan narasumber selanjutnya adalah Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat LSM Bravo Mawar Hijau, Sudaryanto. Selamat sore Bapak-Bapak, terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Saya mau ke Pak Afif. Pak Afif? Pak Afif? Baik, sambil menunggu saya dapat terhubung bersama Pak Afif, saya kembali sapa Pak Afif, selamat sore. Sore. Baik, Pak Afif, kami mau tahu dulu update penanganan dari wisata Guci pasca diterjang banjir bandang Sabtu lalu hingga saat ini seperti apa? Ya, terima kasih bisa kami laporkan. Baru saja saya dari lokasi dari pagi sampai sore untuk 3 titik objek wisata yang terdampak banjir kemarin hari Sabtu. Saat ini Pancuran 5 mulai jam 10 sudah berjalan normal, sudah banyak dikunjungi warga. Kemudian pemandian air panas Barokah itu sudah mulai diisi air panas. Sedangkan yang ketiga Pancuran 13 yang kemarin kolamnya dipenuhi dengan pasir. Saat ini 2 hari ini sedang dilakukan pembersihan. Dan tadi masyarakat, relawan, dan dibantu dari anggota TNI AL sebanyak 25 sudah bekerja di sana. Dimungkinkan untuk Pancuran 13 akan normal kembali selama 1 minggu ke depan. Saya kira itu. Baik, Pak Afif. Satu lagi. Ya, baik, dilanjutkan terlebih dahulu. Gimana, Pak? Ya, dilanjutkan dulu. Tadi Pak Afif ngomong apa? Ya, kemudian untuk Pak jalur pipa yang kemarin hanyut sudah diambil lagi oleh para pengelola objek wisata, baik villa maupun hotel, dan saat ini sudah banyak yang terpasang, sehingga hotel-hotel dan villa sudah mulai teraliri oleh air panas. Baik, Pak Afif, tadi Anda menyebutkan bahwa Pancuran 5 sudah kembali didatangi oleh pengunjung. Bagaimana dengan jaminan keamanan? Kalau kita lihat di video yang beredar bahwa banjir sangat besar, dan apa jaminan yang diberikan oleh pihak pengelola agar para pengunjung aman? Ya, tadi mohon maaf suaranya tadi kurang jelas. Baik, Pak Afif, tadi Anda menyebutkan bahwa Pancuran 5 ini sudah mulai dikunjungi para pengunjung. Kemudian bagaimana jaminan keamanannya bagi wisatawan yang berkunjung ke wisata Guci khususnya di Pancuran 5? Ya, jadi himbauan dari Pak Bupati kemarin dan melihat kondisi hari ini tidak diguyur hujan. Mudah-mudahan dalam masa liburan Nataru tahun 2025 ini curah hujan di Kabupaten Tegal khususnya di kawasan wisata Guci
tidak seperti kemarin, tidak dengan intensitas tinggi. Tapi saya lihat ke depan, seminggu ke depan, dari prediksi BMKG maupun penyedia layanan situs prediksi cuaca, insya Allah di kawasan wisata Guci secara cuaca akan normal kembali. Dan kami dari BPBD dan dengan bekerjasama dengan Polri, TNI, dan stakeholder lainnya mempersiapkan posko-posko khususnya di jalur menuju wisata Guci. Paling tidak disiapkan 4 titik yang rawan longsor di jalur wisata Selawi Guci. Dan kami pastikan insya Allah kita siap dengan tenaga dan peralatan di jalur menuju Guci. Oke, Pak Afif, kalau kita lihat bahwa banjir ini membawa material pepohonan, terus kemudian pipa, apakah ini dipengaruhi oleh derasnya arus banjir sehingga pipa-pipa milik sejumlah pihak ini ikut terbawa, atau ada dugaan instalasi pipa dari milik sejumlah pihak yang berada di Guci ini merupakan bentuk kelalaian atau kurang kuatnya menahan debit air yang mengalir begitu, Pak Afif? Ya, perlu kami laporkan hujan pada hari Minggu secara intensitas itu lebih tinggi daripada hujan Sabtu yang menghanyutkan pipa. Pada saat hujan hari Minggu saya sendiri berada di jembatan Curug Jedor, khususnya itu di atas Pancuran 13, dan air memang sangat deras sekali dan volumenya sangat tinggi sekali debitnya. Tetapi selama 1 jam saya mengamati, itu tidak membawa material apapun. Ya, tidak ada pohon, tidak ada ranting, itu hanya murni air keruh yang sangat coklat tua, dan itu berasal dari kemungkinan dari tanah-tanah yang tererosi seperti itu. Nah, kemudian terbawanya atau hanyutnya pipa itu karena saking derasnya atau besarnya debit air yang tidak seperti biasanya. Memang paralon di sana itu masing-masing pihak pengelola objek wisata itu mencari sumber sendiri-sendiri, ya. Ke depan mungkin sesuai dengan arahan Pak Bupati akan ditata kembali, ya, supaya tidak mengganggu aliran air yang khususnya dari Pancuran 13 ke bawah seperti itu. Oke, baik. Derasnya banjir kemarin ini disebabkan karena kontur tanah yang memiliki kemiringan super ekstrim, atau karena memang tidak ada sesuatu yang dapat menahan aliran banjir, dalam hal ini pohon-pohon yang berada di sekitar mungkin, sehingga air dengan lancarnya menuju ke arah bawah, begitu Pak Afif? Ya, dapat saya ilustrasikan secara elevasi dari Pancuran 13 ke atas, ya, ke dasar Pancuran Sriti itu tingginya sekitar 10 meter. Kemudian air terjun Sriti itu sampai ke dasarnya Curug Jedor itu sekitar 5 meter. Kemudian Curug Jedor sendiri itu tingginya sekitar 15 meter. Sehingga dalam jarak tidak lebih dari 500 meter antara Curug Jedor sampai Pancuran 13 itu beda elevasinya sampai hampir 30 meter. Sehingga ketika air dengan intensitas tinggi dari sisi kanan kiri kawasan hutan di Guci itu, maka akan langsung turun ke Pancuran 13 dengan kecepatan yang sangat tinggi. Oke, baik. Kalau dari penjelasan Pak Afif, Pak Sudaryanto, secara masyarakat awam mungkin dapat dimengerti. Tapi secara pemantauan yang dilakukan oleh LSM Bravo Mawar Hijau ini, apa yang terjadi di wilayah konsesi wisata Guci, Pak Sudaryanto? Iya Pak, selamat sore, perkenalkan saya bukan Pak Sudaryanto Pak, tapi Daryanto Pak. Oke, baik, Pak Daryanto silakan. Iya Pak, izin kami dari aktivis lingkungan hidup
pengayom rakyat hijau Indonesia, Prabowo Marijo, dalam hari ini kita menyikapi Pak, memang adanya kejadian ini kan kaitannya di daerah Sawangan itu Pak, di daerah Sawangan dikategorikan pembukaan area hutan Pak, pembukaan di area hutan untuk ditanami kentang, tapi untuk penyangga kaitannya pohon-pohon yang kaitannya kayu itu dienggakkan. Jadinya ya pada intinya gini Pak, dikategorikan penyempitan aliran Kaligung dengan pembukaan area hutan itu komersil, itu pada intinya dari jalur ke atas itu Sawangan, pembukaan lahan akhirnya diindahkan masyarakat. Kalau ya gimana ya, karena banyak yang berkepentingan di situ ya, memang kelalaian pemerintah juga. Kami memang dengan pemerintah Kabupaten Tegal pas kami itu acara di DLH kan kaitannya masalah fokus di Sawangan itu, pengunduran lahan itu Pak. Kami sudah gembor-gemborkan dengan rekan-rekan kami dari aktivis lingkungan, Jakaria dan rekan-rekan kita, memang kita gemborkan itu supaya penghijauan. Tapi kan dari masyarakat di situ kan pada bandel Pak. Jadi kita perlu penertiban juga. Oke, Pak Daryanto, mohon maaf saya potong. Kalau tadi Anda mengatakan bahwa ibaratnya ada penyalahgunaan lahan oleh sejumlah pihak begitu ya. Apakah dalam hal ini pihak pemerintah setempat, Dinas Pariwisata yang memberikan izin lahan konsesi kepada pihak swasta ini lalai untuk memantau penggunaan yang sesuai peruntukan atau perizinan, Pak Daryanto? Iya, pada intinya gitu Pak. Saya mau ngomong itu juga Dan. Pada intinya pemantauan kurang ketat Pak. Padahal pemerintah itu sudah mengingatkan kita dengan Kodim, Polres dan rekan-rekan itu ke sana. Ayo penghijauan. Tapi kadang-kadang udah ditanam dicabut kembali. Ya nggak tahu itu ada kepentingan apa. Jadinya dampak dari itu hujan deras mengakibatkan longsor nyampe ke Taman Wisata Pancoran 13. Nah inilah dampaknya hukum alam yang berbicara. Begitu Pak. Baik, Pak Daryanto, Anda menitik beratkan kepada pemerintah yang kurang ketat pengawasan. Namun bagaimana dengan masyarakat yang berada di sana? Apakah juga ada indikasi bandel karena sudah sesuai aturan tapi melanggar? Apa yang kemudian jadi temuan? Sebetulnya rekan-rekan di sana untuk memantau ada Pak, rekan-rekan lingkungan. Tapi kadang-kadang ya itu sudah diingatkan, dicabut lagi, gitu loh Pak. Jadi ya kayak gini lah. Ya saya mau ngomong pengawasan kurang ketat ya. Pada intinya harus tegas. Kalau memang ada aturan untuk pasalnya ditegaskan aja Pak. Begitu Pak. Baik, kalau masyarakat di sana membandel, apakah ini ada kaitannya dengan keuntungan sosial dari hadirnya wisata Gucci di sana? Mungkin juga masyarakat belum merasakan dampak dari beroperasinya wisata Gucci ini? Iya, ya memang gini Pak. Kalau memang kaitannya petani lahan itu kan nyun sewu bisa juga efeknya ke situ. Apa yang lain itu, itu kan pribadi beliau Pak. Karena itu kan pada intinya usaha yang berkaitannya masalah Pancoran 13 itu juga kan usaha juga. Kadang-kadang kan kita di situ sebagai lingkungan kan mengingatkan. Saya kan pada intinya dengan rekan-rekan, ayo penghijauan, hijaukan. Tapi kadang-kadang ya itulah, mungkin ada kepentingan apa saya juga nggak tahu. Kita kan sebagai lingkungan intinya ayo jaga. Baik, kalau begitu, memang Pak. Nyatanya ada sejumlah pihak yang melakukan pelanggaran dari ketentuan yang sudah ditetapkan. Dalam hal ini baik pemerintah daerah setempat ataupun dari pihak swasta. Apa dorongan dari LSM Prabowo Marhijau untuk penegakan kedisiplinan hingga aturan yang dilanggar merujuk pada hukum yang berlaku begitu Pak Daryanto? Bila perlu kayak gitu Pak, supaya ditertibkan kembali. Masyarakat yang diingatkan tidak mau, ya aparat penegak hukum supaya tegas gitu aja Pak. Terus lain ke bawah itu kan, mohon maaf ya Pak, itu kan
Guci kalau bisa ditertibkan lagi masalah perizinan-perizinan itu loh Pak. Oke. Yang bandel-bandel supaya diluruskan gitu Baik. aja Pak. Apa yang menurut Pak Daryanto ini membandel? Izin-izin apa yang kemudian diselewengkan oleh beberapa pihak di sana? Mohon maaf Pak, saya sebetulnya mitra dari BKSDA juga provinsi. Oke. Pada intinya kita tetap sejalan dengan pemerintah. Kita di situ sebagai lembaga kontrol apa di situlah. Dan sudah pada intinya sudah kemitraan dengan pemerintah dari BKSDA Provinsi Semarang. Baik. Pak Dandang sudah ngomong. Lah itulah pada intinya saya mau ngomong bandel itu saya juga nggak enak. Begitu Pak. Ya supaya pemerintah itu ditertibkan kembali Pak. Begitu Oke. Pak. Baik, saya tahan dulu Pak Daryanto. Saya kembali ke Pak Afif. Pak Afif, kondisinya Anda bersama rekan-rekan kan juga ikut melakukan penanganan pasca banjir yang terjadi Sabtu lalu begitu ya. Bagaimana kondisinya kalau Pak Daryanto mengatakan bahwa memang ada penyempitan aliran air yang seharusnya ukuran lebar menjadi kecil, dan apa itu juga yang membuat air deras arusnya ke bawah begitu? Ya, pantauan kami sebenarnya banjir besar kemarin merubah bentang badan sungai itu sendiri. Contoh di hulu Kaligung, di Curug Jejor itu yang awalnya sedikit, pinggirnya adalah lahan pertanian, ada yang sawah dan lain sebagainya, itu terkikis malah. Saking derasnya aliran air dari daerah atas seperti itu. Oke, kalau saya salah tolong koreksi bahwa 2021 banjir dan longsor juga sempat melanda wilayah wisata Guci. Kalau menurut Anda, kontur dari atau letak geografis dari wilayah wisata Guci ini memang rentan terhadap bencana hidrometeorologi, utamanya ketika hujan deras dengan intensitas tinggi melanda begitu? Ya, kalau dari segi topografi atau elevasi atau ketinggian lahan, memang kategorinya sangat curam ya. Kalau bahasa geografinya itu sangat curam. Sehingga ketika air turun dari atas itu kecepatannya sangat tinggi sekali, seperti itu. Oke, baik. Kemudian targetnya ke depan berapa hari Pak Afif, wisatawan bisa kembali menikmati wisata Guci ini? Kalau sekarang wisatawan sudah bisa menikmati ya, karena kawasan Guci itu tidak hanya Pancuran 13, tapi memang diakui Pancuran 13 adalah salah satu ikon yang menarik ya. Tetapi masyarakat bisa secara pilihan itu banyak. Ya. Oke, total ada berapa pancuran Pak Afif yang bisa dinikmati? Saya kurang paham karena itu yang mengelola Dinas Pariwisata. Yang saya tahu. Oke, atau paling tidak kenapa Pancuran 13 dan 5 yang terkena dan pancuran lain tidak? Alirannya mengarahnya seperti apa? Pancuran 13 dan 5 itu yang paling dekat dengan air terjun. Oke, baik. Jadi air terjun Guci itu paling dekat. Ya, itu ketinggian dari air terjun itu sekitar 10 meter. Ya, ketika jatuh langsung itu pantulannya aja hampir sampai setengahnya, sampai 5 meter. Pantulan air dari jatuhnya air dari atas itu bisa pantulannya sampai 5 meter seperti itu. Oke, kalau yang di hulu sungainya, Sungai Gung begitu ya, kondisinya seperti apa saat ini, Pak Afif? Kalau dari aspek land cover atau penutupan lahan, sebenarnya di hulu Sungai Kaligung itu sendiri masih berupa hutan pinus ya. Yang sudah terbuka memang ada di Sawangan, tapi itu merupakan sebagian besar itu hulu Sungai Pedes, Kali Pedes yang berada di kawasan perbatasan antara Brebes dan Kabupaten Tegal, yang hari yang sama kemarin juga mengalami banjir yang sangat besar sekali. Sempat kemarin jembatan cukup sedang dibangun, belum selesai, sudah artinya terganggu lah seperti itu. Dan Kali Pedes ini lebih terdampak karena akibat lahan kosong
lahan terbuka di sekitar Sawangan. Tapi kalau hulunya Guci itu lebih tertutup karena di atasnya adalah hutan produksi yang merupakan komoditas tanaman pinus. Itu yang berdasarkan dari sekilas dari analisa saya dari Google Earth. Baik, baik Pak Afif dan Pak Daryanto, saya tahan. Saya punya data terkait sejarah banjir dan longsor di kawasan Guci bahwa tercatat pada 13 Februari 2021 tanah longsor, banjir, dan jalan berlubang terjadi di kawasan Guci atau lereng Gunung Selamet dengan wilayah paling parah di area Villa Brahma Lestari dan kolam renang Hotel Duta Wisata serta bahu jalan kawasan Villa Melati 2. Kemudian pada 21 Desember 2024 longsor terjadi di Desa Guci. 20 Desember 2025 kemarin banjir bandang menerjang kawasan pemandian air panas Guci, paling parah terjadi di area Pancuran 13. Pak Daryanto, ini sering juga wilayah Guci dilanda banjir dan longsor. Apa kemudian yang Bravo Mawar Hijau ini lakukan sejak longsor pertama kali tercatat pada 2021? Sebetulnya waktu 2021, waktu itu saya belum mendirikan kaitannya masalah Mawar Hijau, Pak. Mawar Hijau kan kemarin tanggal 2024. Kita dulu dari aktivis lingkungan Kawali, Pak. Kawal lingkungan. Saya dulu di Tegal, waktu itu saya bendera pakai Kawali lingkungan. Oke, pada saat itu Kawali melakukan apa pada 2021? Itu belum masuk ke sini, Pak. Waktu itu, Pak. 2021 kita belum masuk ke situ. Oke. Begitu, Pak. Paling tidak sekarang 2025 ketika Anda sudah di Bravo Mawar Hijau, apa kemudian langkah lanjutan terkait upaya untuk meminimalisir bahkan mencegah kejadian serupa terjadi di wilayah wisata, karena ini berkaitan sama nyawa masyarakat yang berkunjung ke sana, Pak Daryanto. Iya, Pak. Kita inisiatif harusnya kita galakan konservasi, Pak, untuk lahan yang di atas, yaitu penertiban masalah. Kalau bisa itu jangan, ya itulah, kita ganti bukan tanaman kentang lah, untuk contoh penguat-penguat yang untuk menahan lahan tersebut, Pak. Karena itu sih, Pak, pokok utamanya di atas, di Sawangan kurangnya penanaman pohon. Pohon-pohon yang untuk mencakar tanah, begitu, Pak. Ya itu dampak dari itu. Akhirnya ya sekarang alam yang berbicara. Oke, baik. Pak Afif, benar apa yang dikatakan Pak Daryanto, perlu adanya penanaman pohon di atas, dalam hal ini lereng Gunung Selamet, begitu ya Pak Afif? Ini kemudian juga apa rekomendasi dari BPBD setempat kepada pihak pengelola, dalam hal ini swasta dan pemerintah yang memberikan izin konsesi, agar banjir dan longsor ini tidak kembali terulang di wilayah ini, Pak? Ya, saya kira kembali ke tata ruang. Ketika sebuah kawasan hutan ditetapkan menjadi kawasan konservasi atau hutan lindung, maka para pengelolanya harus menjaganya secara status. Misalkan kawasan hutan lindung itu strict tidak boleh dimasuki oleh masyarakat, sebagaimana dikatakan Pak Daryanto. Hutan lindungnya fungsinya untuk kawasan lindung, tidak boleh untuk aktivitas lahan pertanian seperti itu. Nah, saya kemarin berkoordinasi dengan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, beliau mengatakan dan perhutani itu kawasan hutan lindung yang ada di daerah hulu itu sudah free oleh aktivitas pertanian. Mudah-mudahan ini dapat dijaga. Karena tadi khawatirnya ya sudah masyarakat berjanji tidak akan masuk ke kawasan lindung, tiba-tiba teman-teman para penjaga turun, mereka masuk lagi seperti itu. Maka kita bareng-bareng untuk memantau aktivitas, paling tidak di kawasan lindung jangan dululah ada kegiatan lahan pertanian, ya itu. Nah, ke depan mungkin ada penyadaran ke masyarakat. Walaupun agak sulit, tapi kita optimis lah menyadarkan masyarakat atau mengganti ya tanaman sayur menjadi tanaman-tanaman perdu seperti kopi dan lain sebagainya yang lebih bernilai tinggi.
Tetapi benar informasi yang saya dapat sama dengan Pak Daryanto, ada oknum tertentu hari ini dipasang, 2 hari kemudian ada yang mencabuti. Nah, kita mungkin perlu pengawasan yang tetap. Tetapi rekomendasi saya, kalau kita sama-sama mentaati tata ruang dan melakukan perizinan sesuai dengan tata ruang yang ada di Kabupaten Tegal, insya Allah kawasan secara lahan, penggunaan lahan di Kabupaten Tegal akan terjaga. Oke, baik. Pak Daryanto, apa yang dikatakan oleh Pak Afif ini perlu adanya literasi kepada masyarakat. Dan dari Bravo Mawar Hijau sendiri, bukan hanya memberikan rekomendasi untuk pemerintah ABC, tapi juga harapannya melakukan sosialisasi dan literasi kepada masyarakat di sana. Apa yang sudah dilakukan terkait dengan menjaga lahan, terus kemudian tidak melakukan hal yang memang sudah menjadi ketentuan tidak boleh dilakukan di kawasan konsesi, Pak Daryanto? Ya Pak. Sebetulnya saya sudah dilakukan itu untuk kaitannya masalah konservasi itu bukan di Guci aja Pak, di Pancoran 13 saja. Okay. Termasuk di pesisir utara itu Kota Tegal, Pulau Kodok. Ya kita memang konsep saya hijaukan hulu dan hilir Pak. Gitu Pak. Lah tetap dulu pernah saya ke Pak Wali Kota, pada intinya kan juga mengingatkan dengan adanya kerusakan lingkungan di atas itu kan mengakibatkan banjir Kota Tegal. Jadi kayak gini tuh yang disalahkan siapa? Harusnya pemerintah lebih sinkron itu antara kabupaten dan kota karena dampaknya itu kan dampak banjir di Kota Tegal, Pak. Kalau memang udah banjir mau bicara apa? Begitu, Pak. Dan untuk saya menghimbau seluruh saya hormat dengan para nyun sewu dari TNI, Polri, BPBD dan tokoh masyarakat. Oke, baik. Pak Daryanto, sayang sekali waktu kita hampir terbatas. Tapi saya ingin tahu dulu realnya. Apakah memang masyarakat setempat sudah sangat merasakan dampak dari hadirnya wisata Guci ini, utamanya soal pendapatan, terus kemudian UMKM, penggandengan UMKM setempat, sehingga tidak ada masyarakat yang menyalahi aturan untuk meraup keuntungan atas hadirnya wisata Guci ini? Kalau masalah Guci sebetulnya kalau ngomong juga tidak enak karena banyak kepentingan. Pada intinya masyarakat pun termasuk di media sosial itu banyak keluh Pak. Termasuk maaf nyun sewu Pak. Itu kan di depan ada tiket, di dalam di tiket lagi. Jadi sebetulnya warga di media sosial pun sudah mungkin banyak yang ini, tapi kan mau kepada siapa? Kan begitu loh Pak. Izin, monggo Pak. Baik. Pak Afif, secara singkat saja terkait dengan penanganan dan harapan agar bencana serupa tidak kembali terulang, bukan hanya di wilayah Guci, tapi di wilayah lain, wilayah yang menjadi tanggung jawab Anda ketika bencana itu terjadi. Ya, jadi intensitas hujan yang sangat tinggi ini saya duga itu karena akibat dari bibit siklon 93S yang berada kemarin tepat di bawah Cilacap. Saya ukur dengan aplikasi itu sekitar 400 km dari daratan Pulau Jawa, dan tadi juga saya sempat ngobrol dengan pakar hidrometeorologi, ternyata pergerakan yang sangat cepat ini mengakibatkan gumpasan ekor siklon ini ke Pulau Jawa, dan dampaknya adalah dataran-dataran tinggi yang curah hujannya mengalami anomali, yaitu sangat besar sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan mitigasi kami, khususnya kawasan-kawasan wisata yang berada di bantaran Sungai Kaligung, kita sudah siapkan tenaga-tenaga yang untuk mengawasi dan memberi peringatan. Apabila ada curah hujan segini, maka langsung ditutup untuk menghindari jatuhnya korban seperti itu. Baik, terima kasih. Dan satu lagi ya. Ya, silakan secara singkat saja.
Satu lagi untuk base camp pendakian kami juga selalu kontrol, selalu awasi terkait dengan manifest yang naik berapa, yang pulang harus sama. Oke, baik. Terima kasih Pak Afif. Lebih penting dari meraup keuntungan yang sebesar-besarnya adalah keamanan pengunjung dan warga sekitar. Ya. Pak Daryanto, ini tugas Anda untuk mengawal itu. Terima kasih telah bergabung bersama kami di NTV Prime. Selamat kembali bertugas Bapak-Bapak dan pemirsa, demikian NTV Prime Dialog. NTV Prime masih akan kembali usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.